Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'al 'ilmana khalisan liwajhikal karim waftah 'alaina bifathika al-mubin. اليوم إن شاء الله سوف نأخذ تفسير سورة عما من آية الأولى إلى الآية 20. وقبل ذلك نرى الكلمات الجديدة. الكلمات الجديدة سبات. سبات معنى سبات نوم وسكون. Naum wa sukun. Sukun maknahu hudu, tidur dan ketenangan. Summa indana huna libas. Libas maknahu ma yasturul jisma minal malabis. Satar yasturu maknahu menutupi. Jadi kalau menutup aurat itu disebut dengan sitru al-aurah. Kalau membuka aurat namanya kashful aurah. Laisa fathul aurah atau ighlaqul aurah. Baik. Ma'ash ma'nahu at-ta'amu wasyarabu wa nahwuhuma. Penghidupan. Siraj ma'nahu misbah. Misbah. Wahaj syadidul har. Syadidu al-har. Al-ma'sirat ma'naha as-suhub. As-suhub awan. Sajjaj syadidu al-insibab. Insibab itu artinya tumpah, berarti kalau syadidul insibab tumpah ruah. Al-faf mujtami'atun aw multaffun ba'daha bi ba'din, yang saling tumpang tindih. Tumpang tindih yang saling berkaitan satu dengan yang lain, itu al-faf. Miqat ma'naha mau'id, waktu yang dijanjikan. Sayyara yusayyiru ma'nahu harraka yuharriku, menjalankan. Wa'id ma'nahu tahdid. Tahdid laisa tahdid, tahdid bilha atau takhwif, ancaman. Zukur diddu inas, jenisnya laki-laki, dan inas perempuan. Al-buq ma'nahu as-sur. Mana sur? Sur mana sur? Trompet. Alatun fiha tajwif, yang ada rongganya, alat yang mempunyai rongga, trompet. Mihad ma'nahu firash. Azwaj zukurun wa inas, pasangan laki-laki dan perempuan. Shidad jam'u syadid. Al-aqwiya. Al-fasl ma'nahu yaumul fasli, hari pemisah. Baina al-muslimin wal musyrikin, baina as-salih wa at-talih, baina al-mu'min wa al-musyrik. Sarab. Sarab mana sarab? Fata morgana. Summa indana huna autad. Autad ma'naha masamir, paku-paku atau pasak-pasak. وعندنا هنا المصطلحات الجديدة التجويد.
سنقرأ سورة النبأ في المجموعة ونقرأها هنا بقراءة سريعة. سورة النبأ. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون. ثم من الآية الأولى إلى الآية 20. هنا عندنا من سورة النبأ من الآية الأولى إلى الآية 20. عما يتساءلون عن النبأ العظيم إلى وسيرت الجبال فكانت سرابا. نرى الكلمات الجديدة، نرى معاني المفردات. عما يتساءلون عن أي شيء يسأل المشركون بعضهم بعضا. عن أي شيء يسأل المشركون بعضهم بعضا. Tentang apakah orang-orang musyrik itu bertanya, ba'duhum ba'dan, saling bertanya. Ya, wal istifham huna lil inkari. طبعا في هذه السورة يتكلم الله تعالى عن النبأ. معنى النبأ معناه الخبر. تسمى هذه السورة بسورة النبأ وهي 40 آية، وهي مكية عند الجميع، عند جميع العلماء. هذه السورة سورة مكية. وكما نعرف بأن السور في القرآن الكريم نوعان، سورة مكية وسورة مدنية. Ada surah yang disebut dengan surah makkiyah dan ada yang disebut dengan surah madaniyah. Apa itu surah makkiyah? Surah makkiyah, ini berbeda lagi pendapat ulama. Ada yang mengatakan kalau surah makkiyah itu adalah surat yang turun di Mekah, dan surah madaniyah adalah surat yang turun di Madinah. Setiap surat yang turun di Mekah disebut dengan surah makkiyah, dan setiap surat yang turun di Madinah adalah surah madaniyah. Ada lagi ulama yang mengatakan bahwa surah makkiyah adalah semua surat yang turun sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Dan surah madaniyah adalah semua surat yang turun di sesudah Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Walaupun nanti suratnya turun di Mekah, maka dia tetap disebut dengan surah madaniyah. Nah, itu penamaan suratnya ya. Apa itu surat makkiyah, apa surat madaniyah. Nah. Walakin hadhihi as-surah ittafaqa al-ulama ala annaha surah makkiyah. Semua ulama sepakat bahwa ini adalah surah مكية. في الآية الأولى عما يتساءلون، قال الله تعالى عما يتساءلون، وأصله عن ما، asalnya adalah an ma, faudghimatin nun fil mim, kemudian mimnya digunnahkan, ditempelkan, dilengketkan ke nun, maka dia menjadi amma. Jadi dia akhirnya dia menjadi amma. An ayyi syai'in yas'alul musyrikuna ba'dhum ba'dan. Jadi mereka saling bertanya-tanya. Tab'an hadhihi surah tatakallam an yaumi al-qiyamah. Wal istifham huna inkariyun. Jadi istifham itu ada dua macam. Di sini kan ada pertanyaan nih, an ma, tentang apa? Soal sahih, walakin al-istifham huna istifham inkari. Disebut dia dengan istifham inkari. Istifham ada beberapa macam jenisnya. Ada istifham yang benar-benar bertanya, ada yang disebut dengan nanti istifham taubihi, ada yang tapi yang di sini yang kita pelajari ada dua, yaitu istifham inkari. Dimana summiya hadzal istifham istifham inkari? Inkar itu artinya mengingkari. Jadi kenapa ada istifham inkari? Li'annahum yunkiruna hadha syai'. Jadi mereka berbeda pendapat. Ba'dhum yusaddiquna biyaumil qiyamah wa ba'dhum yukadzibuna bihi. Ada sebagian di antara mereka yang tidak percaya dengan hari kiamat, ada sebagian mereka yang percaya hari kiamat. Jadi mereka saling mengingkari
akhirnya datanglah ayat ini dalam bentuk pertanyaan yang maknanya adalah ingkari, mengingkari apa yang mereka bohongi tadi, berarti mengingkari sesuatu yang mereka ingkari, maka dia disebut dengan istifham ingkari. Wahum taban hadza li taqwiyati wuqu' hadza al-yaum, itu untuk menguatkan bahwasanya hari ini pasti akan datang, yaitu hari kiamat, yaum al-qiyamah. عن النبأ العظيم ما الشيء الذي يختلفون فيه هو وقوع يوم القيامة. عن النبأ العظيم، طيب عن الخبر أي معناه عن الخبر العظيم وهو خبر يوم القيامة، فأورده سبحانه وتعالى أولا على طريقة الاستفهام. Di awal ayat tadi, di awal surat tadi Allah mendatangkan istifham di awal surat, mubhaman, seolah-olah itu mubham, iya enggak ya, iya enggak ya gitu. Kenapa? Agar mereka terfokus kepada pertanyaan tersebut. ثم بينه فيما يفيد تعظيمه وتفخيمه. Akhirnya Allah menyebutkan tentang apakah mereka bertanya tentang apa. Ini ada sesuatu yang menarik. Ternyata yang mereka tanyakan adalah anin naba'il azim, tentang kabar yang azim. Jadi pertanyaan di atas itu tuh untuk menarik perhatian orang-orang yang membacanya, orang-orang yang berselisih pendapat tentang masalah tersebut. Wa huwa khabaru yaumil qiyamah alladzi hum fihi mukhtalifun fa innahum ikhtalafu fil Qur'an. Baik. Alladzi yukhalifu fihi ba'dhum ba'dan. Jadi mereka saling berbeda pendapat dan saling bersilang pendapat. Fayusaddiqu bihi ba'dhum, sebagian mereka mengakui adanya hari kiamat, wa yukadzibu bihi akharun, dan sebagian lain mendustainya, ma'a annahu haqiqatun la khilafa 'alaiha. Sedangkan hari kiamat itu adalah sesuatu yang pasti, tidak ada khilaf 'alaiha, atas akan terjadinya hari kiamat tersebut. Innahum ikhtalafu fil Qur'an faja'ala ba'dhum sihran. Mereka berbeda pendapat tentang Al-Qur'an. Ada yang mengatakan itu adalah sihir, wa ba'dhum syi'ran, ada yang mengatakan itu adalah syairnya Arab, wa ba'dhum kahana, ada yang mengatakan itu adalah sejenis sihir juga ya. Wa ba'dhum qala asatirul awwalin. Ada yang mengatakan itu adalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Wa ammal ba'ats faqad ittafaqa al-kuffaru idzaka ala inkarihi. Nah, sedangkan hari berbangkit, orang-orang kafir ketika itu tuh semua mereka mengingkari akan adanya hari berbangkit. Nah, baik. Kalla saya'lamun. Mada qala Allah Ta'ala, saya'lamuna 'aqibata inkarihim. Baik. Saya'lamuna 'aqibata inkarihim. Mereka pasti akan mengetahui akibat dari keingkaran mereka terhadap hari kiamat dan hari berbangkit. Wa hadza wa'idun syadidun lahum. Ini adalah ancaman. Wa'id maknahu takhwifun wa tahdid lahum. Nah. Thumma kalla saya'lamun, wa hadha tab'an taukid taukidun lil wa'id, taukid untuk menguatkan ancaman yang pasti akan mereka dapatkan nanti, wa ta'zimun lil 'adzabil ladzi yantaziruhum, besarnya azab yang akan menunggu mereka. Nah, alam naj'alil arda mihada. Al-istifham, tadi di atas ada istifham ingkari. Kenapa ada istifham ingkari? Karena mereka mengingkari adanya
hari kiamat. Jadi Allah datangkan ayat tersebut dalam bentuk istifham, dalam bentuk pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan itu mengingkari apa yang mereka ingkari. Mereka mengingkari hari kiamat, Allah datangkan dengan pertanyaan yang juga mengingkari, tujuannya adalah mengingkari keingkaran mereka terhadap hari kiamat. Artinya hari kiamat itu pasti akan datang. Nah, ini ada lagi istifham, alam naj'alil arda mihada. Hamzah itu adalah hamzah al-istifhamiyah. Al-istifham liiqamatil hujjati alaihim. Jadi istifham di sini adalah untuk menguatkan pernyataan-pernyataan yang sebelumnya. Fahuwa istifhamun taqriri. Ini disebut dengan istifham taqriri. Apa itu istifham taqriri? An tatluba 'anil mukhatab, an tatluba minal mukhatab an yuqirra bima yus'alu anhu nafyan aw itsbatan. Baik. Tujuannya adalah untuk meminta kepada si mukhatab, orang yang kita ajak berbicara, untuk mengakui apa yang akan kita sampaikan ini. Alam u'tik, bukankah saya sudah memberikan ke kamu? Nah, itu berarti istifhamnya adalah istifham taqriri. Nah, untuk agar orang tersebut mengakui hal tersebut, itu tujuannya istifham taqriri, mengakui. Nah, alam naj'alil arda mihada, bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai mihad? Mihad maknahu firash. Firash itu semacam hamparan. Firash itu kan dibentangkan ya, digelar. Jadi bukankah Allah telah menjadikan bumi itu sesuatu yang dibentangkan seluas-luasnya, linastati' an naktasib wa najid ar-rizqa min al-amal, agar kita bisa mencari kehidupan dari bumi ini, dari bumi yang sangat luas yang Allah bentangkan. Jadi apa tujuannya? Biar kita mengakui, oh iya ya, Allah memberikan saya nikmat ini ya. Wa ma hadafu dzalika, apa tujuannya? Wal hadafu huwa likay yashkura hadhihi an-ni'mah wa yuqaddiruha haqqa qadriha, agar seseorang tersebut ketika disebutkan agar dia bersyukur, kalau dia lupa dia diingatkan kembali, wa yashkur hadhihi an-ni'mah, sehingga dia mensyukuri nikmat tersebut. Bukankah Allah telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan? Kan manusia merasakan sendiri kan, jadi mereka mengakui nikmat tersebut dan mensyukuri. Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala al-arda firasha, Allah menjadikan bumi ini sebagai firash. Firash mana firash? Kasur, sebagai hamparan. Lil insan, bagi manusia, li'aisha 'alaiha, sehingga dia bisa hidup di atas bumi ini. Nah, wal jibala autada, wal jibala autada. Baik, wal jibala autada, Allahu ja'ala al-jibala autada. Autad maknaha masamir. Masamir jama' mismar. Mana mismar? Paku, pasak-pasak. Nah, dan benar setelah dilakukan penelitian, karena ada ayat ini yang menyatakan seperti itu, wal jibala autada, dan Allah menjadikan gunung-gunung sebagai pasak. Para ilmuwan melakukan penelitian dan mereka mendapatkan benar, jadi seolah-olah gunung itu seperti Allah tancapkan menjadi pasak-pasak bumi. Jadi makanya kalau ada daerah-daerah yang gunungnya itu tuh dikeruk, gunungnya itu dipahat, dihancurkan untuk mengambil batunya kah atau mengambil tanah liatnya kah di situ, sehingga daerah tersebut menjadi daerah yang rawan gempa. Kenapa? Karena pasak-pasak bumi tadi itu sudah diganggu, sudah dicopot. Subhanallah. Wa ja'ala Allahul jibala autada, Allah menjadikan bumi, gunung-gunung itu menjadi pasak-pasak, lil ardi,
tusabbituha fala tahtaz. Allah menjadikan gunung-gunung itu menjadi pasak-pasak bumi agar dia berdiri kokoh, fala tahtazzu, sehingga dia tidak berguncang. Ihtazza yahtazzu. Ihtazza yahtazzu maknahu ittaraba yattaribu, agar dia tidak menjadi guncang. Wa liyastati' al-insan al-'aisha 'alaiha, sehingga manusia bisa hidup di atasnya. Baik. Wal al-autad, apa makna al-autad? Al-masamir al-kabira, paku-paku yang sangat besar, allati tudaqqu fil ard, yang di daqqa yaduqqu itu mengetuk, yang dipukulkan di atasnya. Nah, daqqa yaduqqu. Wa khalaqnakum azwaja. Ini masih sambungan ayat yang di atas tadi itu ya. So, yang sesudah istifham tadi, wa khalaqnakum azwaja. Khalaqnakum azwaja, dan kami, kata Allah Ta'ala, menciptakan kalian azwaja. Makna azwaja dzukuran wa inatha. Ja'alnakum asnafa. Allah menjadikan kalian asnafa, berjenis-jenis, dzukuran wa inatha, laki-laki dan perempuan. Sehingga bisa hidup berpasangan dan berdampingan. Wa ja'alna naumakum subata. Hadhihi ni'mah. Naum itu nikmat ya, karena ada orang yang tidak bisa tidur. Wa ja'alna naumakum subata. Wa ja'alna an-nauma rahatan lakum. Madza qala Allah Ta'ala? Ja'alna an-nauma rahatan lakum qati'an li'amalikum. Jadi Allah menjadikan tidur itu sebagai waktu untuk istirahat. Dan para ilmuwan mengatakan bahwa malam hari itu adalah waktunya untuk anggota tubuh ini untuk beristirahat, sehingga orang kalau dia misalnya dia tidur sesiang dan tidak tidur dia semalaman, maka tidur siang tadi yang sesiang itu tidak bisa menggantikan posisi tidur malam. Jadi hadhihi an-naum hadza ni'matun minallahi ta'ala. Karena banyak orang yang insomnia, tidak dapat tidur. Jadi tidur itu adalah nikmat dari Allah Ta'ala. Labudda an nashkura hadhihi an-ni'mah. Jadi tidur itu sebagai qati'an li a'malikum, sebagai pemutus untuk istirahat, untuk kembali bisa bekerja di hari berikutnya. Karena orang yang subhanallah ya, orang yang dia tidur bekerja seharian capek sekali, ketika dia tidur di malam hari, besok paginya benar-benar fresh, benar-benar bisa untuk menghadapi, tenaganya itu kembali pulih untuk menghadapi satu hari penuh lagi, sampai nanti datang malam hari lagi. Nah, waja'alna al-laila libasa waja'alna al-laila satiran. Unzur ma faidatul libas, apa fungsinya pakaian? Pakaian itu fungsinya adalah untuk menutupi. Nah, menutupi. Wa kadzalika al-lail waja'alna al-laila satiran lakum kal-libas. Allah menjadikan malam bagi kalian satiran, sebagai penutup, lakum kal-libas, sebagai penutup bagi kalian, seperti pakaian. Bagaimana pakaian menutupi badan? Jadi sebagaimana pakaian menutupi badan, maka malam, gelapnya malam juga menutupi manusia, sehingga mereka siap untuk istirahat dan tidur. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Baik, tunggu dulu. Fafil ayati tashbihun lil laili bil libas. Jadi dalam ayat ini Allah samakan pakaian seperti malam hari itu seperti pakaian, sebagaimana pakaian menutup
tubuh manusia, maka malam hari juga menutupi siang, sehingga manusia pergi untuk beristirahat. Nah, wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan walau bagaimanapun orang-orang biasanya, ini normalnya, bagaimanapun dia tidur nyenyaknya di siang hari, maka tidak senyenyak tidur di malam hari biasanya. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, ay waktu al-ma'ash. Waktu al-ma'ash itu maknanya adalah waktu untuk mencari penghidupan. Ja'alna an-nahara sababan lirrizqi wal amal. Allah menjadikan siang itu menjadi penyebab untuk mencari rezeki dan untuk bekerja. Al-wal ma'ash, makna al-ma'ash. Al-ma'ash maknahu kullu ma yu'ashu bihi, sesuatu yang dijadikan untuk bisa hidup. Minat ta'am wasyarab, baik itu pakai minuman atau makanan atau minuman. Nah, maknanya apa ini? Annallaha ja'ala lahum an-nahara mudhi'an. Allah menjadikan siang itu menjadi terang benderang, liyas'au fima yaqum bihi ma'asyahum, sehingga mereka bisa untuk berusaha untuk mendapatkan penghidupan. Wa bima qassamahu Allahu lahum minar rizq, dan mendapatkan rezeki yang Allah yang Allah tetapkan bagi mereka. Nah, wa banaina fawqakum sab'an shidada, wa banaina fawqakum sab'a samawatin shadidatin qawiyatin 'azimah. Jadi Allah pengen menceritakan di sini bahwasanya Allah menciptakan untuk manusia fawqakum, di atas kalian, sab'a samawatin, sab'an shidada, yakni sab'a samawatin shadidatin qawiyatin 'azimah. Allah menciptakan di atas manusia ini ada 7 lapis langit, 7 langit syadidah yang sangat kuat tanpa tiang, 'azimah jiddan, yang sangat besar. Nah, wa ja'alna sirajan wahhaja, wa khalaqna lakum syamsa, ja'alna sirajan wahhaja. Tadi kan Allah mengatakan Allah menjadikan siang sebagai penghidupan, dan Allah ciptakan di atas manusia itu 7 lapis langit. Wa ja'alna sirajan wahhaja, yang di langit itu ada sirajan wahhaja. Siraj misbah, wahhaja syadidul har. Di langit itu Allah ciptakan sirajan wahhaja, misbahan syadidul har, yang sangat kuat, yaitu asy-syams. Wa khalaqna lakum syamsan muniratan sati'ah. Allah menjadikan bagi kalian syamsan, matahari, munirah, mudhi'ah, sati'ah. Munirah maknaha sati'ah. Makna dari ja'alna, apa yang Allah jadikan? Maknanya adalah syams. Baik. Was-siraj maknahu al-misbah. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Ini masih menceritakan yang ada di langit tadi ya. Allah menciptakan langit berlapis-lapis, di langit itu Allah ciptakan matahari yang menyinari bumi. Baik. Ba'da dzalika wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Dan kami ciptakan, kata Allah Ta'ala, minal mu'sirat, minas suhub, dari awan-awan, ma'an thajjaja. Al-mu'sirat hiya as-sahab allati tan'asiru bil ma', yang menurunkan hujan. Wa tan'asiru bil ma', yang dia terkumpul di situ tuh air, kandungan air.
di awan tadi. Baik. Dan akhirnya Allah turunkan hujan. Al-mu'asirat as-suhubu allati iqtaraba waqtu nuzulil matari minha. Suhub itu artinya adalah mu'asirat itu artinya adalah as-suhub, awan yang sudah dekat ke waktu turunnya hujan, berarti awan yang sudah berkumpul. Sajjaj maknanya adalah syadid. Jadi Allah menurunkan dari mu'asirat, dari awan-awan tadi, ma'an sajjaja, air yang tumpah ruah. Na'rif kaifa anzalallahu al-amtar, bagaimana Allah menurunkan hujan yang tumpah ruah ke bumi. Ma faidatu dzalika, apa tujuannya? Linukhrija bihi habban wa nabata. Jadi susunan ayatnya begitu indah ya, bagaimana prosesnya, nikmat yang harus kita ingat, mulai dari Allah menjadikan siang, di siang itu situ tuh ada cahaya matahari, di situ tuh ada langit, di langit juga masih ada awan yang menurunkan hujan. Apa tujuan turunnya hujan? Linukhrija bihi habban wa nabata. Linukhrija bihadzal ma, agar Allah mengeluarkan dari air tadi. Indama yasilu al-ma ila al-ard, fahadhihi al-ard tukhriju habban wa nabata. Ketika indama tumtirus sama wa tu'ti ma'aha lil ardi, fahadhihi al-ard tukhriju habban wa nabata. Ketika langit menurunkan hujan, Allah turunkan hujan dari langit yang menimpa bumi, dan nanti akhirnya bumi yang gersang menjadi hidup dia. Linukhrija bihadzal ma, Allah mengeluarkan dengan air tersebut al-hubub waz-zuru', biji-bijian dan tanam-tanaman. Linukhrija bidzalikal ma habban wa nabata, dan semua tumbuh-tumbuhan, karena tanpa air semuanya mati ya. Wa jannatin alfafa, ay basatin. Apalagi Allah dengan turunnya hujan, Allah tumbuhkan biji-bijian dan tanam-tanaman. Wa jannatin alfafa, jannatin alfafa multafun ba'duha bi ba'din likathratiha, yang begitu rimbun. Alfafa, jannat maknanya di sini adalah basatin. Basatin jam'u bustan, yaitu Allah tumbuhkan basatin, taman-taman, multafun ba'duha bi ba'din litasha'ubi aghsaniha, karena saling berkaitannya ranting-rantingnya. Maksudnya saking rimbunnya gitu di kebun tersebut, di taman tersebut. Al-faf wa afan likathratiha, naqra al-fafun multafun ba'duha bi ba'din likathratiha, saling berkait-kaitan, ranting-ranting itu dahan-dahannya, dedaunan. Bayangkan taman yang dipenuhi dengan pohon-pohon rindang yang daun-daunnya itu saling menyatu. Kenapa? Karena saking rindangnya pohon-pohon tersebut, itu maksudnya. Likasratiha wa kullu hadhil makhluqat tubayyinu qudratallahi ala i'adatil khalq. Dan makhluk-makhluk yang kita baca dari tadi itu, makhluk-makhluk yang kita sebutkan dari atas tadi, tubayyinu qudratallah, menjelaskan kuasa Allah ala i'adatil khalqi, untuk mengembalikan manusia. Inna yawmal fasli kana miqata, ay waqtan
wa mi'adan lil awwalin wal akhirin, yaitu hari yang Allah janjikan, yakni yaumal fasli ma'naha ma'nahu yaumul qiyamah, yaumul fasli ma'nahu yaumul qiyamah, lianna Allah yafsilu wa yahkumu fihi bainan nas. Limadha summi hadzal yaum biyaumil fasl? Kenapa disebut dengan yaumul fasl? Yaumul fasl itu adalah hari untuk memisahkan baina al-muslim wal musyrik, baina al-awwalin wal akhirin. Nah, baina as-sawab wal iqab. Wa summiya yaumul fasli lianna Allah yafsilu fihi baina khalqih. Kenapa disebut dia dengan yaumul fasl? Karena Allah memisahkan pada hari itu antara makhluknya. Baik. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Apa itu yaumul fasl? Yauma yunfakhu fis sur, ay yauma yunfakhu fis sur, hari di mana ditiupkan trompet. Yaumul fasl itu adalah apa itu yaumul fasl? Yaumul fasl itu adalah yauma yunfakhu fis sur, hari di mana ditiupkannya trompet. Fatatuna afwaja. Yaumal qiyamah, yauma yunfakhu fis sur ma'nahu yaumal qiyamati yunfakhu fis sur, ditiupkan trompet lil qiyami minal qubur, agar manusia bangkit dari kuburnya. Semua manusia nanti akan dibangkitkan dari kuburannya. As-sur ma'nahu al-buq, maknanya adalah trompet. Fatatuna afwaja, tahduruna jama'atin lil hisab. Saat kita nanti di hari kiamat akan datang kepada Allah Ta'ala afwaja, tahduruna jama'atin, datang berkelompok-kelompok. Nah, ngapain datang berkelompok-kelompok? Lil hisab, untuk hari penghisaban. Nas'alullaha as-salamah. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Ma mana futihatis sama'? Insyaqqatis sama'. Insyaqqat ma'nahu terbelah. As-sama', terbelahlah langit tersebut. Hatta kanat dzata abwab. Nah, kenapa di sini disebutkan futihat fi'il madhi sedangkan dia belum terjadi? Kenapa? Liddalalati ala tahaqquqil wuqu', pasti terjadinya itu. Liddalala ala tahaqquqil wuqu', untuk menunjukkan kalau itu pasti terjadi. Ai futihat linuzulil malaikah. Kenapa dia terbelah langit itu? Futihat linuzulil malaikah, agak untuk turunnya malaikat. Nah, fakanat abwaba annaha sarat kulluha abwaban. Jadi nanti banyaknya fakanat abwaba, jadi banyak yang akan menjadi beberapa belahan nanti, banyak belahannya langit tadi itu. Baik, ini kondisi di hari kiamat nanti. Insyaqqatis sama, langit akan terbelah. Hatta kanat zata abwabin, sehingga dia nanti memiliki beberapa pintu.
وسيرت الجبال فكانت سرابا. سيرت معناها حركت وأزيلت. Nanti gunung-gunung yang tadinya dia menjadi pasak bumi, suyirat, hurrikat, uzilat, akan dihilangkan nanti. Dia seperti kapas yang berterbangan nanti. Al'iyadzubillah. Alhamdulillah, kalau sampai menyaksikan hari kiamatnya. Wa uzilatil jibal min amakiniha. Gunung-gunung tadi hilang dia dari tempatnya, hatta asbahat kasarab, sehingga gunung-gunung tadi itu menjadi seperti as-sarab. Fata morgana, mana fata morgana? Wa huwa ma yadhunnuhu al-insanu ma'an wa laysa bima. Sesuatu yang manusia kira itu adalah air, tapi dia bukan air. Biasanya fata morgana tuh di jalan beraspal, sedang di hari panas kita melihat ke depan seperti ada air. Ketika jalan kita ke situ, seperti di ujung jalan tuh ada genangan air. Berjalan kita ke situ ternyata tidak ada air. Nah, itu disebut dengan fata morgana. Nas'alullaha al-afwa wal afiyah. Wal'an nara al-ma'na al-'am li hadhihi as-surah. Sekarang kita perhatikan makna secara keseluruhan surat ini. من الآية الأولى إلى الآية 20. أخبر الله تعالى أن المشركين يسأل بعضهم بعضا عن يوم القيامة. Allah Ta'ala mengkabarkan bahwasanya orang-orang musyrik yas'alu ba'duhum ba'dan an yaumil qiyamah. Mereka saling bertanya tentang hari kiamat. Su'alal munkarin. Pertanyaannya itu karena intinya mereka mengingkari adanya hari kiamat. Fatawa'adahum bi'adzabi yaumil qiyamah. Akhirnya Allah tawa'ad itu memberikan ancaman dengan azab di hari kiamat. Wal'iyadzubillah. Thumma bayyana subhanahu qudratahu ala i'adatihim. Kemudian Allah menjelaskan kuasanya untuk mengembalikan mereka ilal hayati ba'dal maut, mengembalikan mereka ke kehidupan sesudah mereka mati. Bagaimana itu? Sebagaimana Allah menumbuhkan pohon-pohon yang mati dengan adanya air hujan. Maka wa kadzalika tukhrajun, maka kalian juga akan seperti itu dibangkitkan. Ketika tidak ada bumi ini mati, datang hujan, pertumbuhan, keluar semua pohon-pohonan. Wa kadzalika tukhrajun, maka kalian juga akan keluar seperti itu. Ada habban wa nabata, tumbuh habban wa nabata, tumbuhlah biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan yang lain. Wa dallala ala dzalika, dan Allah sebutkan yang proses tadi yang panjang tuh. Wa dzakkaral insana bin ni'am, dan Allah mengingatkan manusia dengan nikmat-nikmat tadi. Untuk apa tuh? Liyashkuru, agar mereka bersyukur. Fahuwa alladhi ja'ala al-ardha firasha, Allah yang menjadikan bumi ini sebagai hamparan lil insan. Wa ja'ala fiha al-jibal, dan Allah menjadikan di bumi ini jibal, gunung-gunung, litusabitaha fala tattarib, agar menjadi kokoh, tidak berguncang. Wa ja'alan nasa dzukuran wa inatha, Allah yang menjadikan manusia itu menjadi dua jenis, laki-laki dan perempuan. Wa ja'ala naumahum rahatan lil abdan, dan Allah menjadikan tidur mereka itu sebagai istirahatnya badan, sehingga ketika bangun fresh kembali, segar kembali. Wa ja'ala al-laila majalan lin-naumi war-raha, dan Allah menjadikan malam hari waktu yang majal, kesempatan untuk tidur dan beristirahat. Wan nahara majalan lil bahthi anil ma'ash, dan menjadikan siang hari sebagai kesempatan untuk
mencari penghidupan. Wa bana subhanahu fawqahum sab'a samawatin syadida. Allah menciptakan, Allah membangun di atas mereka sab'a samawatin syadidah, 7 lapis langit yang sangat kuat tanpa tiang. Nah, sangat kuat, besar, tapi tanpa tiang. Nah, subhanallah. Kama ja'ala asy-syamsa muniratan sati'ah. Allah juga menjadikan untuk manusia asy-syamsa muniratan sati'ah, matahari menyinari dengan sangat kuat ke bumi sehingga memberikan kehidupan. Wa anzala minas suhubi al-ma'al katsir, dan dari awan Allah turunkan air yang sangat banyak, li ikhrajil hububi waz zuru', untuk mengeluarkan biji-bijian agar dia tumbuh dan tumbuh-tumbuhan yang lain. Wal ashjaral kabiratal katsirah, dan pohon-pohon yang banyak, besar, sangat rimbun. Tsumma qarrara yaumal qiyamah, kemudian Allah mengatakan, memastikan akan terjadinya hari kiamat. Wa anna lahu waqtan ma'luman, bahwasanya hari kiamat itu ada satu hari yang, waktu yang Allah sudah tentukan, ma'lum. Indama, yaitu kapan terjadinya hari kiamat itu, waktunya itu kapan tuh? Indama yunfakhu fis-sur, ketika ditiupkan trompet. Fayaqumun nasu minal qubur, dan manusia akan keluar dari kuburnya, bangkit dari kuburnya. Wa yahduruna jama'atin jama'at, dan mereka akan datang secara berkelompok-kelompok. Wa tanshaqqus sama', dan langit akan terbelah. Wa tusbihu ka'annaha dzatu abwab, dan seolah-olah langit itu memiliki beberapa buah pintu. Wa tuzalu al-jibal an amakiniha, gunung-gunung akan disingkirkan dari tempatnya seperti kapas yang berterbangan. Wa kullu dzalika yubayyinu qudratallahi ta'ala, dan semua itu menunjukkan kuasa Allah Ta'ala. Wa yu'akkidu hudutsa yaumil qiyamah, dan memastikan akan terjadinya hari kiamat. Nah, idza kana 'indakum su'al yumkin an tas'alu. Min ahkami at-tajwid, min ahkami at-tajwid. التجويد من كلمة جود يجود تجويد. معنى جود يجود تجويد معناه حسن يحسن تحسين, membaguskan bacaan. Makna membaguskan bacaan itu adalah membaca dengan kama unzil, sebagaimana Allah turunkan, bukan melengguk-lenggukkan suara ya. Karena ada orang yang suaranya dilengguk-lenggukkan tapi tajwidnya berserak-serak, makharijul hurufnya kemana-mana. Lisa hadza ma'nahu, maknanya adalah sederhana dibaca, yang panjang dipanjangkan, yang pendek dipendekkan, dikeluarkan semua huruf dari tempat keluar huruf tersebut, diberikan hak-haknya. Idzan ma huwa at-tajwid? Ta'rif at-tajwid. At-tajwid huwa ikhraju kulli harfin min makhrajihi, mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya. Makhraj itu adalah tempat keluarnya. Misalnya ain dari mana keluarnya, fa dari mana keluarnya. Ma'a i'ta'ihi haqqahu, serta diberikan hak-haknya. Minas sifat, yang disebut nanti dengan sifat-sifat huruf. Allati ya'ti tafsiluha, allati sayati tafsiluha, yang nanti insyaallah akan ada penjelasannya. Mawdu'uhu, apa yang menjadi fokusnya? Fokusnya adalah al-kalimatu wal ayatul qur'aniyah. Limadha? Li'annana nata'allamu at-tajwid li'ajli qira'atil qur'anil karim. Amma fil kalam al-yawmi fala nahtaj ila at-tajwid طبعا.
Jadi pasti fokusnya adalah setiap kata yang ada dalam Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Karena ketika kita berbicara, kita tidak memakai tajwid sahih ya. Wa huwa tariqun amaliyun. Berarti dia adalah praktek, bukan sekadar teorinya, praktek. Li saunil lisan, untuk saun min sana yasunu saunan. Mana saun? Manahu hafidha yahfadhu hifzan, untuk menjaga lisan anil khata, dari jatuh kepada kesalahan, fi nutqil Quran, dalam mengucapkan Al-Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ذكر اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلي عليه. Jadi di antara sunnah itu adalah ketika nama Rasulullah SAW disebutkan atau orang bersalawat kepada Rasulullah SAW, maka adabnya seorang muslim adalah menyampaikan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Mada qal? Inna allaha yuhibbu an yuqra al-Quran kama unzil. Sesungguhnya Allah mencintai, menyukai Al-Quran dibaca sebagaimana diturunkan, yaitu dibaca dengan tajwid. Mana yang panjang, mana yang pendek, mana yang seharusnya didengungkan. Hukmuhu, ma hukmu ilmi tajwid? Hukmuhu al-ilmu bihi fardu kifayah. Ilmu secara teorinya, misalnya kita mengetahui ini namanya idgham, ini namanya mad lazim harfi mukhaffaf, mad lazim kalimi musaqqal, misal. Itu atau ini namanya ini namanya ikhfa, ini namanya izhar, ini namanya idgham. Ilmu tentang itu hukumnya adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Apabila seseorang sudah mempelajari hal tersebut, maka gugurlah kewajiban orang yang lain. Tapi kalau apabila dalam sebuah kelompok atau dalam sebuah negeri atau dalam sebuah daerah tidak ada orang yang memahami teori itu, maka kesemuanya berdosa. Tapi kalau ada salah satu yang mempelajari hal tersebut, maka gugurlah kewajiban yang lain. Maka ilmu untuk mempelajari ilmu tajwid ini hukumnya adalah fardu kifayah. Wal amalu bihi fardu ain. Sedangkan mengamalkan hukum tajwid ini hukumnya adalah fardu ain. Kenapa? Karena setiap kita berkewajiban untuk membaca Al-Quran. Maka orang yang membaca Al-Quran wajib membaca dengan tajwid yang benar. Makanya dia menjadi wajib aini, fardu ain. فالقارئ الذي يقرأ القرآن بلا مراعاة لأحكامه آثم. Seseorang yang membaca Al-Quran tanpa memperhatikan ra'a yura'i mura'ah, tanpa memperhatikan ahkam tajwid, athim, lahu ism, maka dia berdosa. Wa ilmu tajwid min ashrafil ulum asy-syar'iyyah li ta'alluqihi bi kalami rabbil alamin. Dan ilmu tajwid adalah termasuk ilmu syar'i yang mulia, yang paling mulia. Li ta'alluqihi bi kalami rabbil alamin. Karena dia sangat berkaitan erat dengan firman Allah Ta'ala. Dan kewajiban kita sebelum membaca Al-Quran adalah membaca isti'adzah dan al-basmalah. Al-isti'adzatu hiya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-isti'adzah ada yang disebut dengan al-isti'adzah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal basmalah bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal qari an yaqra'aha 'inda ibtida'i qira'atil Qur'anil Karim. Kapan dibaca isti'adzah? An yaqra'aha 'inda ibtida'i qira'atil Qur'anil Karim, ketika dia mulai membaca Al-Qur'an Al-Karim. Qala ta'ala fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Dan apabila kamu membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan ar-rajim. Wa yajharul qari'u bil isti'adzah. Yajharu ma'nahu mengeraskan suara ketika membaca
isti'adzah. Al-basmalah, ma hiya al-basmalah? Al-basmalah hiya bismillahirrahmanirrahim. Yaftahu biha al-qari'u awwala kulli suratin illa surat at-taubah. Dan seorang qari, orang yang membaca Al-Quran, dia membuka setiap awal surat dengan bacaan basmalah illa surat at-taubah, kecuali surah taubah atau surah bara'ah disebutnya. Surah at-taubah yang awalnya adalah bara'atum minallah. Nah, wa idza arada al-qari'u an yabda'a min wasati ayyi surah, apabila seorang qari ingin memulai dari tengah-tengah surat, fa innahu yajuzu lahu an yaqra al-basmalah, maka dia boleh membaca Al-Qur'an, boleh dia membaca al-basmalah, wa yajuzu lahu tarkaha, boleh ditinggalkan. Jadi kalau isti'adzah kita baca setiap membaca Al-Qur'an, awal membaca Al-Qur'an, sedangkan basmalah dibaca sesudah isti'adzah di awal setiap surat. Adapun ketika dia berada di tengah-tengah surat, maka boleh dibaca, boleh tidak dibaca. Baik. Idza kana 'indakum su'al yumkin an tas'aluni. Ila huna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.